Hey guys, Mike di sini dan hari ini kita kedatangan sebuah laptop yang kayaknya nggak begitu sering kita lihat. Logonya Manuk. Dan ini pertama kali kita review laptop berlogo Manuk. Buat yang belum tahu, Aorus adalah divisi gaming dari Gigabyte yang di samping bikin komponen PC seperti motherboard dan kartu grafis, juga bikin beberapa laptop gaming high-end yang siap tempur. Contohnya Aorus X5 V8. Laptop ini adalah sebuah perangkat gaming 15 inci yang desainnya maco tapi tetap kalem. Hampir keseluruhan bodinya terbuat dari aluminium yang solid dengan finishing hitam polos, dan setelah dihitung, ada 3 logo Manuk. Hinge-nya juga benar-benar solid, dan masih ada porsi pantat di belakang layar yang bikin laptop ini hampir nggak muat di banyak tas laptop 15 inci. Namun balik lagi, kalau kita bicara laptop high-end, X5 V8 tergolong tipis dan relatif enteng untuk spek yang ditawarin. Seperti yang bisa kita lihat, bezel-bezel yang tebal mengelilingi layar IPS Full HD 144Hz support G-Sync yang nggak cuma mantep gila dan mulus buat gaming, tapi juga oke buat produktivitas karena punya sertifikasi warna dari Pantone. Kontras dan brightness juga bagus, jelas wajar untuk barang harga segini. Tapi yang benar-benar gue seneng itu adalah soal kelengkapan port. Ada slot SD card UHS 2, 2 port USB 3.1, dan 1 port HDMI di kanan. Terus di belakang kita bisa nyolok charger, 2 USB 3.1, dan koneksi LAN tanpa ganggu pemandangan. Lalu di kiri ada mini DP, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt 3, dan dual audio jack yang di backing ISS Saber DAC. Sedangkan exhaust port bisa kita lihat di semua sisi, termasuk di atas keyboard untuk intake udaranya. Definitely great. Sebagai sebuah laptop gaming high-end, X5 V8 tentu pakai Core i7 Coffee Lake 6 core. Namun beda dengan Aero 15X, Zephyrus M, dan GS65 yang pakai SKU 8750H, X5 V8 itu pakai 8850H, alias versi lebih kencengnya dengan base clock 2,6 GHz dan boost clock bisa di-OC sampai 4,3 GHz. Beberapa benchmark yang kita jalanin pun ngebuktiin kalau CPU ini bisa lebih kencang sedikit. Prosesornya ditemenin sama GTX 1070 XP yang performanya beda tipis sama versi desktop, karena bisa di-OC sampai hampir 1500 MHz. Contohnya ya main PUBG rata-rata 100 FPS, Rise of the Tomb Raider 98 FPS, dan Deus Ex Mankind Divided 60-an FPS di settingan mentok. Game-game esports pastinya nyampe 144 Hz. Melalui Aorus Command and Control, semuanya bisa diatur termasuk untuk overclock CPU dan GPU dalam 4 profil. Secara out of the box, unit ini dilengkapi RAM 16GB dual channel 2666HZ, merek G-Skill yang kayaknya udah jadi standar laptop gaming mahal, 2 slot M.2 yang satunya udah kisi SSD NVMe 512GB, dan harddisk 1TB 7200 RPM yang merupakan nilai plus laptop ini dibandingkan seri Aero yang nggak dilengkapi harddisk. Kembali lagi ke cooling, dual fan dan segambreng heat pipe yang salah satunya tersambung memberikan pretty decent job untuk mendinginkan kombinasi CPU dan GPU yang garang. Tapi baru maksimal ketika fan boost dinyalain yang sesuai perkiraan bunyinya berisik. Ya, selama pakai headset sih nggak perlu dipikirin, dan temperatur cukup stabil di kisaran 80 derajat ketika full load stress test. Laptop kickstand yang di-include dalam pembelian mungkin bisa membantu airflow lebih jauh meski gue belum sempat pasang. Aspek-aspek lain dari laptop ini menurut gue juga terpikirkan dengan baik. Di sini kita dapat full size keyboard dengan backlit RGB individual yang bisa di-custom sesuka hati, termasuk 5 tombol makro di samping kiri yang bisa diganti-ganti antara 5 profil sesuai warna. Cukup bantu produktivitas maupun gaming. Feel keyboardnya sendiri cukup tactile walau cetek, setara Aero 15. Desain touchpadnya oke, akurat dan solid walau di kelas ini, gue expect ada hardware button untuk klik kiri dan kanan. Di sisi lain, kelemahan terbesar laptop ini kayaknya ada di battery life. Sayang banget bahwa fitur G-Sync di sini menonaktifkan switchable graphics. Dengan GTX 1070 yang nyala terus, baterai 94Wh yang gede ini cuma bisa bertahan sekitar 3,5 jam di penggunaan ringan. Jadi adapter 200 watt ini sebaiknya dibawa terus. Oh iya, sekali lagi, penggemar audio dapat treatment headset yang bagus dengan DAC ISS Saber. Speakernya sendiri sih jernih, sayang bassnya agak kurang nendang.
honest hour. Might see my flaws today. My words are out of order. Maybe my drinks today. Emptying all my pockets till I don't feel a thing. Pada akhirnya, Aorus ngasih pilihan solid untuk sebuah laptop spek dewa, fleksibilitas tinggi dengan portabilitas yang masih tergolong baik. Menggunakan laptop ini rasanya kurang lebih kayak punya laptop gaming high-end berat 3 kilo lebih, tapi berhasil ditipisin. Cooling mumpuni, storage expandable, layar cadas, keyboard luas, dan koleksi port serba lengkap. Satu-satunya hal yang menurut gue ganggu adalah soal fitur Nvidia Optimus atau switchable graphics yang dimatiin. Karena kalau bisa dinyalain, kita yakin baterai raksasanya kuat buat beroperasi 2 kali lebih lama. Jujur, pengalaman gue dengan laptop ini cukup fun. Sayang aja kebanyakan orang nggak melihat laptop ini sebagai opsi karena Aorus masih merupakan brand laptop yang jarang dilirik. So, itu dulu aja review Aorus X5 V8 dari kita. Kalau berkenan, jangan lupa like dan share video ini. And as always, have a nice day.